Penguasa Kuil Surgawi. Bab 61. Tepat pukul 1.15 tengah malam, saat ledakan pertama datang dari pabrik milik Junlin Group di pinggiran timur kota Tianhai, sepertinya tirai akan terbuka, lalu terjadilah ledakan yang mengguncang dunia. Ada laporan dari berbagai tempat di kota Tianhai bahwa pabrik-pabrik dihancurkan di mana-mana, dan semua peralatan serta dokumen yang sedang diperiksa dihancurkan. Setengah jam kemudian, ruang arsip dan ruang kontrak gedung kantor pusat grup Junlin langsung dihancurkan hancur. Ini masih akhir, ini hanya apa yang semua orang bisa lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ada juga beberapa serangan yang lebih mematikan yang tidak terlihat dengan mata telanjang namun mengoyak garis pertahanan grup Junlin. Rencananya adalah saat pabrik pertama di bawah grup Junlin dibom. Puluhan ribu peretas top dari luar wilayah menyerang berbagai situs web di bawah grup Junlin pada saat yang sama, mengumpulkan ratusan juta lalu lintas dari luar wilayah, dan dengan gila-gilaan mengalir ke situs web grup Junlin secara instan dilumpuhkan, dan kemudian dienkripsi satu demi satu. Firewall dibobol, dan kemudian sejumlah besar data mulai ditransfer keluar. Sejak Tianyi dan yang lainnya melancarkan serangan, dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh grup Junlin berada dalam kekacauan. Seluruh eksekutif Junlin Group kebingungan karena tidak bisa membayangkan siapa yang berani menyerang langsung perusahaan terbesar Tianhai itu. Namun mereka tidak diberi waktu untuk berpikir. Para eksekutif tersebut dengan cepat mengorganisir pasukan keamanan dan bergegas kemana-mana untuk memadamkan api, namun tidak ada gunanya. Kekuatan tersebut tidak cukup, karena seluruh industri grup Junlin di kota Tianhai hancur. Pada pukul 2 malam, di dalam sebuah hotel mewah yang telah direnovasi di distrik Dongcheng, kota Tianhai, seorang pria berpiyama terbangun dari tidurnya. Kamarnya dipenuhi asap tebal, dan ada kilatan api di luar jendela. Mengerti. Pria itu mengambil ponselnya dan berlari keluar. Yang juga berlari keluar bersamanya adalah 7 atau 8 wanita yang mengenakan segala jenis pakaian dalam seksi. Para wanita itu berteriak dan berlari keluar, bahkan tidak repot-repot mengenakan pakaian mereka. Wajah pria itu langsung berubah muram. Bahkan ketika menghadapi api yang semakin besar di lantai bawah, dia tetap sangat tenang sudah di luar gedung. Pria itu adalah target utama Tianyi dan tindakan mereka, Fu Junlin. Dialah yang mengkhianati Xiao Tian saat itu. Orang yang dianggap sebagai saudara oleh Xiao Tian 6 atau 7 tahun lalu. Kemarilah. Kemarilah. Apa yang kamu lakukan untuk makanan? Kenapa terbakar? Kenapa terbakar? Setelah Fu Junlin keluar, dia dengan cepat berteriak ke sekeliling. Tempatnya adalah villa keluarga tunggal, dan wilayahnya berada dalam radius 5 mil. Selain yang dia pikirkan, ada ratusan preman di sini, semuanya nekat dengan skill yang sangat bagus. Pada hari kerja, dengan adanya preman-preman itu, tidak ada yang bisa masuk tanpa izinnya. Bahkan jika pihak lain ingin menyerang dengan paksa, tidak mungkin dalam waktu singkat untuk mencapai pintu vilanya, karena semua premannya memiliki senjata asli di tangan mereka. Tapi sekarang setelah dia selesai berteriak, tidak ada seorang pun yang muncul di sampingnya. Saat berikutnya Fu Junlin melihat ke belakang, dia tiba-tiba merasa rambut di kepalanya berdiri di atas kepalanya. Karena saat ini, di halaman rumput jauh di depan vilanya, semua premannya tergeletak diam di sana. Beberapa dari mereka masih berlumuran darah. Ketika Fu Junlin melihat pemandangan ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi waspada, dan rasa dingin langsung muncul dari telapak kaki hingga kepalanya. Saat berikutnya, dia berlari menuju pintu secepat mungkin. Siapa kamu? Siapa yang kamu coba hadapi denganku, Fu Junlin? Hah? Fu Junlin sendiri memiliki kekuatan setengah dewa perang, dan hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa secara resmi mencita-citakan pangkat dewa perang. Dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Namun di luar villa, dalam kegelapan pekat, tidak ada yang menanggapinya sama sekali. Fu Junlin berteriak beberapa kali lagi, tetapi tidak ada yang menanggapinya. Kemudian dia mengertakkan giginya dengan marah, mengeluarkan tangannya dan memutar nomor, kumpulkan semua pasukan elit dan segera datang kepadaku. Fu Junlin menutup telepon setelah mengatakan itu. Kemudian Fu Junlin berjalan kembali. Ketika dia berjalan kembali, dia melihat wanita yang dia cari semuanya berlari keluar, berlari melewatinya satu persatu, menangis, dan tidak ada satupun yang berhenti. Dan ketika dia melihat ke villa yang terbakar abis, dia tiba-tiba melihat beberapa karakter besar berlumuran darah di depan pintu. Fu Junlin, apakah kamu hidup dengan baik selama ini? Ketika Fu Junlin melihat karakter besar ini, dia terkejut, dan keringat dingin mengucur di sisi wajah dan punggungnya. Saat berikutnya, bayangan seseorang muncul di benaknya, sosok yang telah menghilang selama 5 tahun.
Sosok itu adalah mantan kakak tertuanya, yang seorang diri mempromosikannya, Xiao Hanyai. Nama Xiao Tian sebelumnya, ketika dia dikeluarkan dari keluarga Xiao, adalah Xiao Hanyai. Tapi kemudian Fu Junlin dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak, itu tidak mungkin Xiao Hanyai. Xiao Hanyai meninggal 5 tahun lalu. Saya sendiri yang memberinya racun, dan ketika dia melompat ke sungai, dia sudah mati karena luka tembak. Tidak mungkin dia bisa selamat dari luka yang begitu serius, dan ada juga keluarga Xiao di Yanjing yang mengejarnya. Fu Junlin tidak percaya bahwa orang yang mengincarnya malam ini adalah mantan kakak tertuanya. Karena hanya dia yang tahu di dalam hatinya kekuatan sebenarnya dari kakak tertuanya, seorang jenius bisnis sejati, dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia telah membawa perusahaan baru ke skala yang bisa dicatatkan di pasar. Dia bahkan menggandengnya. Fu Junlin secara alami takut pada Xiao Tians. Meskipun dia baik-baik saja di kota Tianhai selama bertahun-tahun, dia selalu mengikuti bayang-bayang kakak laki-lakinya. Pelajari caranya melakukan sesuatu, perkataannya, dan berbagai hal. Dengan kata lain, Fu Junlin sama sekali bukan seorang jenius bisnis. Dia hanyalah bayangan yang ditinggalkan oleh Xiao Tians saat itu. Demikian pula, alasan mengapa Junlin Group mampu tumbuh dan berkembang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir bukan karena dia, Fu Junlin. Itu adalah penghargaan dari lusinan eksekutif inti yang dibesarkan oleh Xiao Tians ketika dia mendirikan perusahaan. Setelah Xiao Tians menghilang tahun itu, Fu Junlin memberitahu orang-orang itu bahwa kakak tertuanya sedang diburu oleh orang-orang dari keluarga Xiao di Yanjing. Hari itu, Fu Junlin bahkan menikam dirinya sendiri beberapa kali untuk meyakinkan para eksekutif Xiao Tians. Oleh karena itu, para eksekutif senior grup Junlin mempercayai perkataan Fu Junlin. Kemudian mereka bekerja keras lembur dan bekerja keras untuk membuat perusahaan lebih besar, agar suatu hari, ketika Xiao Tians kembali, mereka dapat memberikan bantuan kepada Xiao Tians. Belakangan, perusahaan Junlin, yang tumbuh semakin besar, juga mendapat dukungan kuat dari manajemen puncak kota Tianhai. Dalam sekejap, Junlin melonjak ke angkasa, sepenuhnya mengukuhkan posisinya sebagai grup nomor 1 di kota Tianhai. Jadi yang paling ditakuti Fu Junlin sekarang adalah Xiao Tians akan kembali suatu hari nanti. Jadi setahun yang lalu, yaitu tahun lalu, Fu Junlin menggunakan cara berdarah besi untuk mengusir semua eksekutif yang setia kepada Xiao Tians melalui berbagai cara. Serum tersebut membangunkan seluruh grup Junlin, dan lebih dari sekali, ratusan karyawan dipecat olehnya. Setelah semua orang tua yang setia kepada Xiao Tians dalam kelompok itu dibersihkan, Fu Junlin merasa agak lega. Sekarang seluruh grup Junlin adalah miliknya, dan dia yakin bahkan jika Xiao Tians kembali, dia tidak akan bisa menggoyahkan posisinya. Namun yang terlihat jelas dia terlalu banyak berpikir, karena pada saat berikutnya, ponselnya tiba-tiba menerima ratusan atau ribuan SMS pelaporan dan berbagai pesan pelaporan. Tuan Fu, ini buruk, gedung perusahaan terbakar, dan semua informasi rahasia telah dihancurkan. Tuan Fu, sesuatu yang besar telah terjadi. Semua pabrik perusahaan di kota Tianhai telah meledak. Sekarang api telah menghancurkan semua peralatan. Tuan Fu, ini buruk. Jaringan perusahaan lumpuh total. Server yang tersembunyi di bawah Laut Cina Timur telah dibajak. Server utama telah menghilang. Semua informasi dan cadangan elektronik dari berbagai kontrak hilang. Tuan Fu, saya penanggung jawab urusan luar negeri. Kapal kami di Junlin dibajak oleh kekuatan aneh. Saat ini, kami kehilangan kontak dengan 48 kapal kargo. Boom! Setelah Fu Junlin membaca informasi tersebut, dia merasakan kepalanya meledak dan hatinya menjadi sedingin es. Setelah beberapa saat, ketika anak buahnya tiba, Fu Junlin segera bergegas ke markas besar grup Junlin dengan mobil. Siapa itu? Siapa yang berurusan denganku? Fu Junlin meraung putus asa di dalam mobil yang melaju kencang. Bab 62. Ketika Gao Weiwei membuka matanya lagi di pagi hari, dia melihat Xiao Tians menatapnya sambil tersenyum. Ketika Xiao Tians melihat Gao Weiwei bangun, dia merangkul bahu putihnya dan berkata dengan penuh kasih, "Sayang, kamu sudah bangun." Setelah Gao Weiwei mendengar kata-kata Xiao Tians, dia tiba-tiba menarik kepalanya ke dalam selimut dan menolak membiarkan Xiao Tians melihatnya. Dia berada di bawah selimut, wajahnya yang cantik memerah. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya telah mengambil inisiatif tadi malam, dan dia masih sangat gila. Ketika dia memikirkan hal ini, wajah Gao Weiwei menjadi lebih merah bahkan di bawah selimut, dia masih menutupi wajahnya dengan tangannya. Aku benar-benar tidak punya wajah untuk bertemu siapapun.
Tetapi ketika dia ditutupi selimut, dia tiba-tiba merasakan cakar iblis merayapi tubuhnya. Gao Weiwei berteriak, menyebabkan tangan Xiao Tians bergerak ke samping. Kemudian dia keluar dari selimut dan berkata kepada Xiao Tians, Kamu pergi berpakaian, cepatlah. Seperti yang dikatakan Gao Weiwei, dia mengulurkan tangan dan mendorong Xiao Tians keluar, meskipun hanya Xiao Tians yang di kamar di sampingnya, tapi dia masih merasa sangat malu. Segera Xiao Tians didorong keluar oleh lengan putih Gao Weiwei. Tentu saja, dengan kekuatan Gao Weiwei, sebagai seorang gadis, kekuatannya terbatas, dia tidak bisa mendorong Xiao Tians, tapi Xiao Tians tetap tersenyum dan turun dari tempat tidur untuk berpakaian. Ketika Gao Weiwei melihat dada berotot dan tubuh kuat Xiao Tians di samping tempat tidur, wajahnya memerah lagi dan dia dengan cepat menyusut kembali ke dalam selimut. Xiao Tians melihat adegan malu-malu Gao Wei, dan senyuman di wajahnya semakin tebal. Mereka adalah pasangan tua, dan istrinya masih sangat pemalu. Jadi dia mengenakan pakaiannya. Duduk di samping, dia berkata kepada Gao Weiwei, sayang, kamu boleh keluar sekarang, kan? Aku sudah berpakaian. Gao Weiwei dalam selimut berkata, oh, dan setelah beberapa saat, dia tersadar lagi. Ketika dia melihat Xiao Tian setelah mengenakan pakaiannya, dia menghela nafas lega, dan kemudian berkata, kamu. Kamu bawakan aku pakaianku, aku akan memakainya. Tapi setelah dia selesai berbicara, Xiao Tians tidak bergerak. Sebaliknya, dia menatapnya dengan senyuman aneh dan berkata, sayang, sepertinya kamu tidak bisa memakai pakaian itu lagi. Kata Xiao Tians dan menunjuk ke arah Gao Weiwei yang masih berserakan di tanah, beberapa pakaiannya robek, dan berbagai warnanya benar-benar mengejutkan mata Xiao Tians. Gao Weiwei melihat ada yang tidak beres di mata Xiao Tians, jadi dia mengikuti mata Xiao Tians, dan kemudian wajahnya menjadi lebih merah. Detak jantungnya juga lebih cepat, tetapi Gao Weiwei, yang tidak memiliki pakaian untuk dipakai, akan segera menangis, dan berkata kepada Xiao Tians, lihat, mengapa kamu merobek pakaianku jika bukan karena kamu? Bagaimana aku bisa keluar? Sayang, sepertinya bukan aku yang merobeknya tadi malam. Xiao Tians berkata pada Gao Weiwei dengan cara yang aneh. Kemudian Gao Weiwei tertegun. Dia tiba-tiba teringat bahwa sepertinya bukan Xiao Tians yang merobeknya, melainkan dirinya sendiri. Gao Weiwei memelototi Xiao Tians dan berkata, Kamu masih mengatakannya. Kamu masih mengatakannya. Mengapa kamu masih tergantung di sana? Mengapa kamu tidak cepat membelikanku yang baru? Xiao Tians tersenyum dan mengangguk dan berkata, tidak perlu membelinya, Liu Hong sudah menyiapkannya untukmu. Setelah Xiao Tians mengatakan itu, dia membuka lemari besar di sebelahnya, yang berisi ratusan pakaian dengan berbagai gaya. Wajah Gao Weiwei sangat merah hingga dia hampir menitikkan air mata. Xiao Tians memilih beberapa gaun renda putih untuknya, lalu mengambil beberapa gaun renda putih, menaruhnya di tempat tidur Gao Weiwei dan berkata, sayang, kulitmu putih, kenakan pakaian putih. Ya, lebih cantik. Gao Weiwei mengangguk. Pakaian yang dipilih Xiao Tians untuknya semuanya sangat indah. Xiao Tians bertanya dengan hampa, ada apa? Kamu berbalik, aku perlu ganti baju. Gao Weiwei menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu. Xiao Tians berkata tanpa berkata-kata, ganti, kita sudah tidur bersama, kamu masih takut aku akan melihatnya, tolong ubah. Tidak, tolong cepat berbalik. Gao Weiwei menggelengkan kepalanya dengan wajah memerah. Yah, meskipun dia tidur dengan Xiao Tians lagi tadi malam, dia masih sedikit malu sekarang. Ketika Xiao Tians melihat kegigihan Gao Weiwei, dia berbalik tanpa daya. Tapi Weiwei masih memperingatkannya beberapa kali, mengatakan untuk tidak mengintip atau semacamnya, dan kemudian dia mulai berganti pakaian di tempat tidur. Tians, kamu bantu aku membuka resletingnya. Lenganku sedikit sakit di bagian belakang dan aku tidak bisa menutup resletingnya. Suara pelan Gao Wei datang dari belakang Xiao Tians. Ketika Xiao Tians berbalik lagi, dia melihat Gao Weiwei yang sudah mengenakan sepatu hak tinggi dan gaun renda putih. Meskipun wanita luar biasa cantik di depannya telah menjadi istrinya sejak lama, dia tetap tidak bisa merasa puas dengan wanita itu. Ketika Gao Weiwei masih di sekolah, dia adalah kecantikan tingkat atas dari sekolah menengah hingga universitas. Wajah dan tubuhnya sama-sama unggul, dan setelah berhubungan seks lagi tadi malam, dia memiliki aura tak berwujud yang terpancar dari tubuhnya lebih banyak pesona. Xiao Tians merasa terharu saat melihatnya. Dia berjalan di belakang Gao Weiwei dan dengan lembut menutup resleting punggungnya. Kemudian dia memeluk pinggang Gao Vivi,
mencium sisi wajahnya, menghirup wangi tubuh Gao Wei, dan berkata dengan tergila-gila, "Sayang, kamu cantik sekali, kenapa kita tidak keluar hari ini dan tinggal di sini selama 1 hari lagi?" Sejujurnya, Xiao Tian benar-benar tidak ingin keluar saat ini, dia hanya ingin tinggal di sini bersama Gao Weiwei selama beberapa hari beberapa malam, tidak melakukan apa-apa, hanya mereka berdua. Apa yang membuat istrinya begitu menawan? Xiao Tian sendiri tidak tahu ada apa dengan dirinya, atau ada yang salah dengan tubuhnya. Selama bertahun-tahun dia bertarung di luar negeri, dia telah bertemu dengan banyak wanita cantik dari seluruh dunia, dan banyak dari mereka ingin jatuh cinta padanya. Tapi dia tidak tertarik sama sekali. Mungkin itu misofobia dalam pikiranku, tapi yang ini agak mewah. Karena dia tidak tertarik pada wanita cantik manapun di luar, tetapi bahkan sedikit rasa malu dari Gao Weiwei atau gerakan intim kecil membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Aneh, tapi hanya itu. Mendengar ini, Gao Weiwei segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Xiao Xiao tidak melihatku atau kamu tadi malam. Dia pasti cemas. Ayo kembali setelah mandi." Meskipun Xiao Tian sangat enggan untuk menyerah, dia tetap mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu pergi mandi dulu, dan aku akan merokok." "Yah." Gao Weiwei mengangguk, berbalik, mencium sisi wajah Xiao Tian dan berkata, "Oke, kenapa kamu bertingkah seperti anak kecil? Kita semua sudah menikah, dan kita akan punya banyak waktu di masa depan." Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, dia berjalan menuju kamar mandi, tetapi begitu dia mengambil 2 langkah, dia menjerit kesakitan dan terjatuh ke belakang. Gao Weiwei menggigit bibirnya, matanya terlihat sangat tertekan. Xiao Tian sangat ketakutan sehingga dia segera mendukungnya dan bertanya dengan cemas, "Weiwei, ada apa denganmu?" Gao Weiwei memelototi Xiao Tian dengan ekspresi yang rumit, menggelengkan kepalanya dan berkata tidak apa-apa, lalu berjalan ke kamar mandi sendirian dengan kaki panjangnya gemetar. Di kamar mandi, Gao Weiwei menggigit bibirnya, merasa sangat tertekan. Tidak ada yang lain selain kakinya yang sangat sakit dan nyeri, dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Apalagi saat berjalan, beberapa tempat malah semakin sakit. "Xiao Tian, tidak bisakah kamu bersikap lebih lembut?" Gao Weiwei di kamar mandi berkata kepada Xiao Tian di dalam hatinya. "Dia terlihat seperti ini, dan saya tidak tahu bagaimana cara melihat siapapun nanti." Dan di luar pintu kamar mandi, seorang pria yang tidak mengerti apapun tampak bingung. Setelah mereka berdua selesai mencuci, mereka pulang bersama. Xiao Tian mengemudi, dan Gao Weiwei duduk di kursi penumpang, menundukkan kepala, atau melihat keluar jendela sambil berpikir. Setelah hari ini, hidupnya telah berubah total. Tidak akan ada lagi penderitaan dan kebahagiaan yang menunggunya. Kota Beijiang masih kota Beijiang yang sama, tapi dia, Gao Weiwei, tidak lagi bercanda seperti dulu. "Xiao Tian, terima kasih." Gao Weiwei melihat keluar jendela dan berkata dari lubuk hatinya yang paling dalam kepada Xiao Tian yang sedang mengemudi. Tapi kemudian Xiao Tian menamparkan kaki putihnya yang besar dan berkata dengan nada dominan, "Panggil aku suami." Gao Weiwei tertegun. Dia menoleh untuk menatap Xiao Tian dengan tatapan kosong dan melihat tatapannya yang sangat serius. Gao Weiwei juga tersenyum, dengan senyuman di wajahnya, dan dengan manis memanggilnya, "Suamiku, terima kasih." Apakah itu perlu? Bagaimana aku, istri Xiao Tian, bisa menderita ketidakadilan sedikit pun? Xiao Tian berkata dengan cara yang sangat menjijikkan, sangat berbeda dari gaya masa lalunya, dan berbeda dari gaya dewa kematian medan perang di luar wilayah. Bersama Gao Weiwei, kesuraman di hatinya hilang, dan dia menjadi lebih ceria. Gao Weiwei memandang Xiao Tian yang tersenyum bahagia, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Ternyata pria ini memiliki senyuman yang begitu menawan dan juga sedikit kekanak-kanakan. Entah bagaimana dia bisa mendapat gelar dewa perang di luar wilayahnya. Sangat kekanak-kanakan, tapi aku sangat menyukai sifat kekanak-kanakan. Aku sangat menyukainya. Gao Weiwei menoleh dan menatap Xiao Tian yang sedang mengemudi dengan serius, dan berkata dalam hati, Xiao Tian memberitahunya bahwa dia adalah cahaya di hatinya. Dengan cara yang sama, bagaimana mungkin dia, Xiao Tian, tidak menjadi terang dalam hidupnya, Gao Weiwei. Mulai sekarang, dia akan menemaninya menaklukkan dunia, dan dia akan menemaninya menaklukkan negara. Ketika pengantin baru tiba di rumah, ibu mertua Chen Shuzhen dan ayah mertua Gao Zheng telah menyiapkan meja besar berisi hidangan, yang sangat disukai Gao Wei dan Xiao Tian. Setelah kembali ke rumah, Xiao Tian menggendong Xiao Xiao dan mengobrol dengan Gao Zheng,
sementara Chen Shuzhen menatap wajah Gao Weiwei dan cara dia berjalan, dan tiba-tiba sebuah batu besar di hatinya menjadi lega. Senyuman di wajahnya menjadi lebih besar. Ekspresi dan mata Chen Shuzhen membuat Gao Weiwei sangat malu. Bu, kenapa kamu terus menatapku? Kamu, berhenti melihat, Gao Weiwei berkata kepada Chen Shuzhen dengan sangat malu. Chen Shuzhen tersenyum begitu bahagia sehingga dia membawa Gao Weiwei dan berlari ke kamar tidurnya. Dia memberikan buku registrasi rumah tangganya kepada Gao Wei dan berkata, "Haha, Weiwei, mengapa kamu malu di depan ibumu? Ini malam penuh bunga dan lilin di kamar pengantin, tidak apa-apa. Ibu tahu segalanya. Tapi Weiwei, dengarkan ibu dan ambil akta nikah dengan Tian sore ini. Kamu bilang kalian berdua sudah melangsungkan pernikahan, tapi kamu belum mendapatkan akta nikah. Baiklah, sore ini kita akan mengambil akta nikah. Aku akan bicara dengan Tian nanti." Gao Weiwei mengangguk. Wajah Chen Shuzhen menjadi serius, dan dia diam-diam melirik keluar ke arah Xiao Tian, yang sedang menggendong Xiao Xiao dan mengobrol dengan Gao Zheng, dan berkata dengan serius kepada Gao Weiwei, "Ibu akan pergi bersamamu sore ini. Jika kamu tidak mendapatkan surat nikahmu, apa yang ada di hatiku? Itu juga tidak praktis." Chen Shuzhen benar-benar cemas. Dia tidak boleh kehilangan menantu yang baik. Faktanya, Chen Shuzhen dan Gao Zheng mengobrol sepanjang malam tadi malam, tentang Xiao Tian. Dua orang yang telah menjalani sebagian besar hidup mereka sepakat bahwa meskipun Xiao Tian telah dipecat dari Departemen Perang, masih ada kemungkinan kepulangannya. Tidakkah Anda melihat bahwa Dewa Perang Domain Pusat Wang Changsheng sangat menghormati menantu laki-lakinya saat makan malam kemarin? Jadi sekarang Chen Shuzhen tidak cemas sama sekali, belum lagi Xiao Tian membelikannya rumah di Jingshui Villa dan mobil bagus. Jadi setelah makan siang, di bawah desakan berulang kali dari Chen Shuzhen, keluarga tersebut mengendarai dua mobil dan pergi ke Biro Urusan Sipil bersama. Ketika Xiao Tian dan Gao Weiwei mendaftar untuk menerima sertifikat mereka, staf Biro Urusan Sipil Beijing sangat bersemangat hingga mereka hampir tidak bisa berkata-kata. Dua pendatang baru yang membuat heboh kemarin sebenarnya dikelola olehnya. Dia merasa sangat bangga sesaat. Tak lama kemudian, dia dengan antusias mengambil foto Xiao Tian dan Gao Weiwei, mengetik akta nikah, dan mencapnya. Chen Shuzhen, yang mengikuti mereka berdua, menghela nafas lega, dengan senyuman yang lebih lebar di wajahnya. Di pintu masuk Biro Urusan Sipil, di bawah pohon willow besar, Xiao Tian dan Gao Weiwei berdiri di sana setelah menerima akta nikah mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Gao Weiwei melihat akta nikah mereka dan merasa linglung. Akhirnya, dia sekarang sepenuhnya menjadi istri dari pria di depannya. "Weiwei, ada apa? Apa kamu tidak bahagia setelah menerima akta nikah?" Gao Weiwei mengangkat kepalanya, menatap Xiao Tian, dan tersenyum. Mungkin pria di depannya adalah anugerah terbaik dari Tuhan untuknya. Penderitaan selama 5 tahun tidak sia-sia, dan semuanya sangat berharga. Gao Weiwei mengangkat akta nikah di tangannya, tersenyum pada Xiao Tian dan berkata, "Suamiku, kami sudah menikah." Bersambung.